Welcome to Himfa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Cahyani, saya dari Farmasi 2022 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Ya, teman-teman sekalian, hadirin yang menonton. Perkenalkan, nama saya Andika Adi Pradana. Panggilan saya Andika. Saya asli Bantul ya, lahir di Bantul, di satu daerah dengan UMJ juga. Rumah saya juga dekat dari sini, mungkin bisa mampir ya. Saya dari Farmasi UMJ tahun angkatan 2017, jadi udah lulus. Kalau untuk profesi apotekernya, saya angkatan 11 ya. Jadi kalau terhitung dari video ini, berarti saya baru fresh graduate seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Berarti Kak Andika ini baru lulus guys, baru fresh graduate, fresh banget. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Karena lagi fresh graduate kan, maksudnya belum panjang-panjang banget nih, kesibukannya apa nih? Iya, kalau sekarang sih saya lebih ke ini ya, berhubung untuk surat-surat dari profesi apoteker sudah keluar, jadi saya sekarang lagi ikut training di apotek, mulai bekerja di sana. Lalu kalau di rumah sih saya lebih ini sih sibuk kayak berkebun gitu. Ya, soalnya kan saya juga hobi saya kan nanam kaktus gitu, kayak tanaman hias gitu. Itu sih ya buat hobi-hobi aja di rumah. Tapi kalau biasanya untuk kegiatan saya sekarang itu kerja di apotek seperti itu. Iya. Boleh tanya nih Kak, kan domisilinya di Bantul nih. Iya. Apa nggak bosen berarti di Jogja terus? Biasanya kan anak UMY kan mayoritas tuh perantauan, jadi tuh sering kesana kesini. Nah, buat Kak Andika sendiri bosen nggak sih sebenarnya di Jogja? Kalau bosen sih ya pasti tiap orang ini ya punya rasa bosen ya. Cuman kan tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri ya mungkin untuk mengakali rasa bosen itu ya saya jalan sendiri atau refreshing gitu ya, mungkin di lingkup-lingkup Jogja aja sih. Tapi ya kan di Jogja berhubung banyak sekali hiburan di sini, jadi ya saya mungkin ya datengin aja satu persatu gitu. Tapi kalau untuk keluar kota sih saya jarang ya mungkin. Ya mungkin untuk sekarang sih belum ada waktu, mungkin next aja sih bisa gitu ya. Jadi lebih nyaman di Jogja ya untuk sekarang Kak? Untuk sekarang masih nyaman di Jogja, cuman besok ya mungkin Ada rencana ya kalau next time mungkin untuk bekerja atau untuk sekarang kan saya memang fokusnya untuk bekerja juga kan masih di Jogja ya. Mungkin besok next time kalau saya udah cukup baik di sini untuk dalam pekerjaan, mungkin saya bisa ekspansi keluar Jogja gitu ya, untuk menambah pengalaman seperti itu sih. Oke. Jadi langsung ke intinya aja, namanya podcast, kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang lika-liku mengejar gelar apoteker, karena Kak Andika ini baru aja fresh graduate apoteker guys. Jadi kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu dari Kak Andika yang telah lulus menjadi apoteker. Untuk pertanyaan pertama yaitu, boleh dong Kak review tipis-tipis susah senangnya pas ngejar gelar apoteker tuh gimana sih? Oke. Jadi sebelum kita menuju ke gelar apoteker kan kita harus melalui S1 farmasi dulu ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk S1 itu sendiri kita juga perlu perjuangan juga ya. Betul. Ini kan Anda juga sedang merasakan ya. Ini sedang angkat untuk S1 farmasinya semester berapa? Semester 2 Kak. Semester 2 ya? Yeah. Oke. Berarti untuk pelajarannya yang sekarang dipelajari apa? Tentang apa? Farmasetika sih Kak. Farmasetika. Yeah. Oke. Itu kira-kira menurut kamu sendiri gimana? Di blok farmasetika ini menurut saya tuh kayak menjadikan kita mantap untuk menjadi seorang apoteker, karena kita belajar membuat sediaan-sediaan. Itu membuat anak-anak yang baru banget masuk ke dunia farmasi itu kayak, oh ini saya merasakan banget menjadi seorang apoteker. Tapi di situ ada susah dan senangnya membuat sediaan tersebut. Susahnya ya karena ribet, karena baru pertama kali. Senangnya kayak bangga banget bisa membuat sediaan seperti itu sendiri gitu. Oh, sudah bisa membuat sediaan farmasi sendiri gitu ya? Iya Kak, tapi masih yang basic-basic. Oh iya.
Itu Mbak dulu lulusannya di mana? Ininya SMK Farmasi atau Bukan, kebetulan saya SMA, Kak. Oh, SMA. Berarti memang baru pertama kali ini Betul ya. sekali. Oke, itu juga baru awal ya Mbak ya. Karena di S1 ini kan memang kita lebih ditekankan ke teori ya. Iya, benar sekali. Teori secara menyeluruh. Kalau di profesi apoteker sendiri ya, itu kita lebih ke penerapan. Ya, Baik. penerapan dalam bekerja. Jadi kelak kita besok kalau jadi apoteker itu kita akan lebih ditekankan untuk bekerja. Oke. Jadi untuk profesi pendidikan apoteker itu sendiri lebih ditekankan ke praktek lapangan. Oke. Iya, jadi kurang lebih ya seperti 20% teori. Lalu sisanya itu kita praktek di lapangan masing-masing. Oke. Seperti itu sih. Jadi selama kuliah profesi apoteker tuh biasanya ngapain aja sih Kak? Kalau perbedaan waktu kuliah S1 farmasi sama apoteker itu kan beda ya? Ya. Lebih panjang S1 farmasi. Nah itu perbedaannya apa aja sih Kak? Perbedaan antara S1 farmasi, farmasi dan apoteker ya. Jadi untuk S1 farmasi kan memang itu basic dari farmasi ya. Iya benar. Jadi kalau pengalaman saya dulu itu adalah kita lebih banyak belajar teori. Oke. Teori. Kalau untuk prakteknya sendiri kita biasanya lebih masuk ke praktikum ya. Betul. Praktikum. Skill lab. Ya, skill lab juga. Tapi untuk ibaratnya untuk teori itu kan memang yang kita pelajari banyak sekali. Benar. Gitu. Dan kadang kita kalau lihat di penerapan kerja, memang apa yang kita pelajari di S1 farmasi itu kadang tuh berbeda dengan apa yang kita kerjakan di dunia kerja. Tapi memang kalau itu kan memang basicnya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar itu, oke? Betul. Kita harus belajar itu. Kita harus bisa lulus dengan nilai yang bagus karena nilai yang bagus itu juga akan menolong kita untuk dalam hal bekerja dan lain-lain. Jadi untuk S1 farmasi kita lebih ditekankan ke teorinya. Kalau untuk profesi apoteker sendiri kita lebih ditekankan ke kerja. Oke. Jadi untuk profesi apoteker ini kalau pendidikannya itu kurang lebih ya selama 12 bulan. Oke? Oh iya. 12 bulan. Kalau di angkatan saya itu kan angkatan saya adalah inisiasi pertama kurikulum baru pendidikan apoteker ya. Kalau yang dulu mungkin untuk teori itu mungkin lebih lama, kurang lebih 5 atau 6 bulan. Nah, kalau untuk kurikulum apoteker sekarang yang baru, itu kisaran untuk belajar teori antara 2,5 sampai 3 bulan. Oh, lebih cepat ya Kak kurikulum yang baru ini? Iya, lebih cepat. Karena memang ada perubahan dari induk APTFI-nya yang menyarankan seperti itu. Jadi itu mulai berlaku dari kurang lebih tahun 2022 awal ya. Itu sudah mulai diterapkan di angkatan saya. Jadi apa bedanya? Jadi bedanya untuk kurikulum yang baru dari profesi apoteker dan yang lama. Kalau yang baru sekarang 3 bulan itu kalau di UMG ya 3 bulan untuk teori, sedangkan sisanya untuk praktek. Nah, untuk praktek itu sendiri kurang lebih itu selama 8 bulanan. Ya, 8 bulanan. Jadi kita full praktek. Itu kalau di UMJ ada kurang lebih 5 tempat ya. Antara lain ada di apotek, terus rumah sakit, BBF, industri, dan puskesmas. Itu kalau di UMJ. Ada juga kalau yang di kampus lain itu ada juga yang di Dinkes seperti itu. Jadi berbeda-beda tiap kurikulum, tiap kampus gitu. Jadi perbedaannya di itu ya Kak, di teori sama kerja prakteknya ya, dari S1 farmasi betul, sama ya, apoteker. Betul sekali. Jadi untuk kesibukannya juga beda ya. Lebih kalau saya bilang bisa mungkin kalau dibanding dengan profesi apoteker mungkin lebih enak yang S1 farmasi untuk dalam hal waktu ya. Karena bisa kan itu kan kurang lebih 4 tahun untuk studi S1. Jadi waktunya panjang dan fleksibel. Kalau di profesi apoteker itu sendiri itu memang jadwalnya sangat padat sekali ya. Sangat padat. Jadi untuk teori sendiri itu kurang lebih 3 bulan itu full, benar-benar full. Kita belajar teori, terus praktikum, terus tutorial itu jadi satu dan skill lab jadi satu semua. Jadi sangat padat banget ya Kak.
Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau kita lalui dengan ikhlas dan niat, ya nanti bisa selesai sendiri kok. Ya, kuncinya yaitu ikhlas dan niat ya guys. Terus ada langkah-langkah ini Kak untuk menuju menjadi seorang apoteker tuh apa aja sih, kayak mulai dari praktik yang pertama sampai ke gelar apotekernya itu apa aja sih Kak langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya yang pertama kita ini dulu ya, dari awal ya. Misalkan kita nih baru lulus dari SMA atau SMK farmasi, kita mau pengen cita-cita kita jadi apoteker, maka langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kita masuk ke jurusan S1 farmasi dulu ya. Benar. Tergantung kita mau masuk kemana. Kalau di sini kan di farmasi UMY ya, kita di farmasi UMY. Kalau di Jogja untuk S1 farmasi itu sendiri memang sangat banyak sekali ya, sangat banyak. Kalau berdasarkan data yang saya lihat, itu untuk sekarang untuk S1 farmasi itu sendiri itu kurang lebih hampir 300 kampus yang sudah mendirikan S1 farmasi. Sedangkan untuk kampus yang mempunyai profesi apoteker itu kurang lebih hanya 41 di satu Indonesia itu. Jadi kan perbandingan atau comparison-nya itu jauh ya. Jadi otomatis kalau seperti itu, otomatis akan meningkatkan persaingan masuk ke pendidikan profesi apoteker. Oke. Jadi menurut saya langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, yang pertama kita memilih dulu jurusan farmasi yang kita minati. Kalau di Jogja lumayan banyak ya di sini. Iya, banyak banget kan. Ya. Kalau di UMJ juga sudah bagus ya. Sekarang udah bagus, akreditasinya juga bagus gitu. Masuk ke S1 farmasi dulu. Kalau di UMJ ini sendiri, untuk sekarang di farmasinya itu menerapkan sistem blok. Memang dari dulu sih. Karena di farmasi UMJ ini kan kita tahu sendiri kan menerapkan sistem blok dari blok kedokteran ya. Iya, benar. Ya, karena kita juga masuk ke fakultas kedokteran. Jadi kalau kita masuk ke farmasi UMY, berarti kita juga harus bisa menyesuaikan diri kita dengan kurikulum yang ada di sini, seperti itu ya. Untuk Mbaknya kira-kira gimana reviewnya selama 2 semester ini kuliah pakai sistem blok? Reviewnya untuk sistem blok ini sebenarnya lebih susah Kak, karena setiap bulan ujian, setiap bulan OSC itu yang buat kayak aduh ini berat banget pakai sistem blok. Oke, iya. Biasanya kan kalau sistem SKS itu kan UTS, UAS itu kan jangkanya panjang untuk menempuh ujian-ujian tuh. Kalau kita sistem blok, kita tuh per bulan ujian gitu yang buat kayak susahnya di situ Kak. Oh, jadi memang belum terbiasa dengan sistem blok. Iya, belum terbiasa buat sistem blok. Oke. Jadi memang di UMJ ini memang spesial ya. Farmasinya udah menerapin sistem blok. Ya, betul banget. Kalau yang lain mungkin masih pakai SKS ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa menyesuaikan. Cuman memang untuk mayoritas yang baru masuk itu memang agak kaget ya dan mungkin perlu beradaptasi lagi ya. Oke, nanti kalau sudah lambat laun biasanya sudah bisa menyesuaikan kok. Sebenarnya sistem blok tuh asik ya. Asik, cuman memang kita harus perlu effort ya. Perlu effort yang lebih untuk menghadapi hal tersebut. Nah, tadi kan lanjut ke tadi ya. Yang pertama kita masuk ke S1 farmasi dulu, lalu kita mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa ya, seperti di kampus-kampus lain. Untuk di UMY sendiri, memang target untuk di farmasi ini 3,5 tahun. Jadi 7 semester itu ditargetkan untuk bisa yudisium. Oke. Lalu setelah kita melewati S1, lalu kita masuk ke pendidikan profesi apoteker. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk profesi apoteker sendiri itu untuk programnya memang sangat terbatas di Indonesia ya. Kalau saya lihat itu kurang lebih ada sekitar 40 program studi pendidikan profesi apoteker se-Indonesia. Kalau di Jogja sendiri itu setahu saya hanya ada 5 ya. Yaitu di UMJ, lalu di UAD, UII, Sanata Dharma, dan UGM. Oke, seperti itu. Kita masuk ke profesi apoteker, namun kita juga nggak bisa langsung masuk ya. Ya, semua walaupun alumni sendiri, walaupun misalkan kita anak UMJ, kita masuk ke profesi apoteker UMJ, itu nggak bisa langsung masuk ya. Kita juga
sama juga harus melakukan kegiatan atau harus mengikuti seleksi ujian penerimaan seperti itu. Jadi untuk ujian penerimaannya itu kalau saya dulu ada tes tes ada 3 tes ya. Yang pertama adalah tes CBT, terus yang kedua adalah tes tes CBT, lalu OSCE dan wawancara. Jadi kalau di farmasi UMJ kalau mau masuk ke profesi apoteker ada 3 ya, ada 3 step yaitu CBT, lalu OSCE dan wawancara. Kalau sudah ketiganya dirasa dari dosen sudah memenuhi, maka kita bisa diterima menjadi mahasiswa profesi apoteker gitu loh. Jadi itu pun belum cukup ya, karena perjalanan baru akan dimulai gitu loh. Ya. Betul banget. Dimulainya tuh ya seperti yang saya katakan tadi, banyak prakteknya. Kalau di UMJ ada di 5 tempat ya, prakteknya ada di 5 tempat. Untuk teorinya juga kita padat sekali, full kurang lebih 3 bulan itu kita benar-benar full teori dari mulai praktek, lalu ibaratnya kayak tutorial itu, dan teori itu 3 bulan. Setelah itu ada ujian ya di belakang kalau sudah selesai. Itu kan namanya PKPA ya, praktek kerja profesi apoteker. Itu namanya PKL-nya farmasi atau PKL-nya apoteker itu namanya PKPA. Nah, kalau udah di situ nanti menjelang akhir-akhir mau selesai PKPA, kita ada beberapa kali tryout gitu loh. Nah, kalau sudah tryout nanti ada OSCE nasional ya. OSCE nasional itu dari pusat, dari APTFI pusat itu yang menyelenggarakan. Setelah itu ada UKAI. UKAI ini adalah exit exam atau ujian finalnya profesi apoteker. Nah, kalau udah selesai UKAI, selanjutnya nanti ada yudisium ya. Biasanya kalau setelah dinyatakan lulus ujian UKAI dan OSCE, selanjutnya akan dilakukan yudisium. Setelah yudisium tinggal menunggu untuk pelantikan atau sumpah profesi apoteker. Setelah itu selesai. Jadi panjang banget ya untuk jadi seorang apoteker. Terus tadi kan Kak Andika bilang harus UKAI dulu untuk selesai untuk menjadi seorang apoteker. Betul, iya, nah, suka duka belajar UKAI itu apa aja sih Kak? Terus di UKAI itu apa aja yang diujikan gitu? Jadi untuk suka duka belajar UKAI itu banyak sekali ya. Jadi yang pertama itu adalah mungkin nggak hanya saya, cuman dan semuanya, tapi seluruh mahasiswa profesi apoteker juga akan merasakan hal yang sama. Benar. Nah ya, jadi kalau yang udah pernah UKAI pasti tahu lah ya. Jadi yang pertama itu suka dukanya itu adalah waktu. Jadi waktu untuk belajar itu sangat mepet sekali, karena di profesi apoteker itu yang pertama kita masuk profesi dulu, itu langsung kita kejar teori. Jadi kejar teori itu kita ibaratnya itu menggapai nilai sebaik mungkin di awal gitu loh. Karena itu juga akan sangat berpengaruh pada IPK ya. Oke. Itu berpengaruh pada IPK. Jadi untuk waktu belajarnya untuk teman-teman mungkin kemarin yang sudah UKAI itu rata-rata setelah PKPA selesai. Jadi PKPA selesai itu kalau untuk sekarang ya, kurikulum sekarang estimasi kurang lebih 2 bulan menjelang UKAI. Itu baru mereka belajar intensif gitu. Jadi memang yang kendala untuk mahasiswa profesi apoteker itu adalah waktu yang nggak ada. Waktu yang nggak ada karena untuk yang pertama adalah teori dulu, lanjutnya PKPA, dan PKPA itu rata-rata memang mayoritas nggak bisa disambi ya, karena rata-rata anak-anak itu PKPA itu nggak bisa buat nyantai ya, sebenarnya nggak bisa buat nyantai karena di PKPA itu kita nggak semata-mata praktek aja ya, tapi kita diberi tugasnya juga berbeda-beda porsinya, tiap tempat beda-beda, ada yang sempat dikasih PR juga itu jadi kan otomatis menyita waktu kita buat istirahat ya. Apalagi kalau setelah PKPA kan capek, ya kan? Habis PKPA tidur mungkin. Ya kalau untuk belajar itu nggak sempet. Jadi buat teman-teman gitu loh.
Jadi untuk idealnya dari teman-teman kemarin sih belajarnya 2 bulan menjelang UKAI. Dan untuk anak-anak mahasiswa profesi apoteker juga rata-rata memang mereka mengambil bimbel atau bimbingan belajar itu karena untuk mematangkan persiapan ya, untuk mematangkan persiapan menjelang UKAI itu. Jadi memang untuk persiapan di UKAI ini memang untuk persiapannya memang sangat mepet ya, karena tergantung masalah waktu. Iya. Tapi memang yang mereka cari kan memang adalah kelulusnya gitu loh. Rata-rata memang saya yakin juga rata-rata anak-anak mahasiswa profesi apoteker juga mereka lebih memilih lulus daripada mengejar nilai yang bagus, karena untuk lulus pun itu juga mungkin mereka anggap tuh susah gitu loh ya, karena UKAI itu merupakan momok tersendiri bagi mahasiswa profesi apoteker gitu loh. Jadi kalau kamu udah jadi mahasiswa profesi apoteker terus mendengar kata UKAI itu serasa tuh kayak merinding gitu ya. Iya, kalau saya pun juga dulu kayak gitu. Mendengar UKAI itu aduh, bisa nggak ya gitu. Saya sempet agak down dulu karena pas teori sama penerapan di PKPA itu tuh saya bener-bener belum ada persiapan sama sekali untuk UKAI, dan saya tuh mengejarnya itu pas habis selesai PKPA saya baru benar-benar belajar intensif itu. Kalau saya kemarin itu belajarnya itu ya bareng teman, terus ikut bimbel juga, lalu belajarnya online itu loh yang bimbel gratis atau kumpulan soal-soal gratis itu saya ikuti juga. Jadi yang penting kita nggak boleh stay nyantai dari awal, itu nggak boleh, dari awal sampai akhir itu nggak boleh. Kita walaupun kita nyantai di awal, kita harus bisa ngebut di akhir gitu loh. Menjelang UKAI kita harus bener-bener persiapan banget gitu loh. Walaupun persiapannya telat, setidaknya kita berusaha seperti itu. Memang banyak sih yang harus dipersiapkan. Iya, berarti itu UKAI bisa dikatakan susah banget ya Kak? Iya, bisa dikatakan seperti itu karena untuk untuk susahnya sih itu relatif ya. Karena yang bikin UKAI, branding UKAI itu semenakutkan itu adalah dia adalah merupakan salah satu exit exam. Satu-satunya kalau untuk di angkatan saya, sampai angkatan saya itu adalah merupakan satu-satunya exit exam dalam menjadi apoteker. Jadi kalau misalkan IP kamu bagus, terus kamu praktek di tempatnya nilainya bagus semua, tapi kalau memang nilai UKAI-nya di bawah standar atau belum lulus, ya kamu belum bisa jadi apoteker dan kamu harus mengulang ujian di semester berikutnya atau di periode berikutnya. Itu yang menjadikan UKAI menjadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa profesi apoteker itu sendiri. Terus tadi Kak Andika bilang kalau nggak lulus UKAI harus mengikuti semester depan atau periode depan. Nah itu cuman mengikuti UKAI-nya aja atau harus ikut kuliahnya mengulang lagi Kak? Oh, untuk mengulangnya itu hanya, kalau setahu saya hanya mengulang untuk ujiannya saja. Oh, untuk karena kan saja. iya, karena kan teorinya kan memang udah di awal ya. Teori dari kampus masing-masing kan memang udah di awal. Yang penting itu kan ikut semua dan ujian selesai. Jadi kan tujuan dari teori di awal di masa di pendidikan profesi apoteker adalah agar tidak memberatkan mahasiswa, agar tidak ngulang di akhir, biar nggak keteteran, karena waktunya di profesi apoteker itu sangat padat dan benar-benar kita tuh susah untuk mencari waktu luang. Jadi untuk teori ditaruh di depan dan harus diselesaikan semua. Jadi kalau ada remed itu biasanya menyusul juga, misalkan setelah ujian nih, kalau di UMJ juga gitu kan, biasanya habis MCQ 1, MCQ 2, nanti ada langsung remed. Nah itu kalau pas remed itu kalau bisa harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Iya. Kalau di profesi juga sama. Jadi nanti belajar teori dulu, lalu ada ujian kan itu, ada OSC, ada MCQ. Nah itu kamu kalau misalkan remed, kalau bisa langsung dituntaskan. Karena kalau belum tuntas nanti susah di belakang. Jadi biar kelar di awal, kita tinggal nyaman buat praktek gitu. Tadi Kak Andika udah cerita banyak untuk menjadi seorang apoteker itu kan susah banget. Terus apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk mahasiswa farmasi untuk
menjadi seorang apoteker tuh apa aja sih, Kak? Persiapannya ya. Iya, benar. Persiapan untuk menjadi apoteker yang pertama itu adalah kita niat ya. Niat is the most important. Oke. Niat itu adalah sebuah kunci terbesar dalam kita akan melakukan sesuatu. Jadi untuk masuk ke atau untuk menjadi apoteker itu sendiri, yang pertama kita harus niat terlebih dahulu ya. Betul. Niat itu adalah modal kalau menurut saya, modal terbesar. Misalkan nih, kalau kita nggak punya niat tapi orang tua kita mampu, terus kita punya transportasi yang bagus atau kita punya ekonomi yang cukup, kita tetap nggak bisa menyelesaikan sampai akhir kalau nggak ada niat tersebut. Jadi yang pertama itu memang modalnya niat dulu ya, niat. Terus selanjutnya adalah restu atau izin dari orang tua, ya. Jadi kan nggak semua ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa mungkin yang dari farmasi itu masuk ke farmasi itu atas keinginan orang tua kan nggak semua gitu ya. Iya, benar. Jadi setelah niat, jadi kamu harus benar-benar ada niat dulu. Oh saya nih harus punya niat untuk menjadi seorang apoteker. Jadi yang pertama stepnya kan harus masuk S1 farmasi dulu ya. Benar. Dan itu mayoritas orang bilang kalau di S1 farmasi itu emang berat ya. Karena saya juga pernah lihat-lihat studi atau review, memang mayoritas orang-orang di Indonesia itu menganggap bahwa farmasi itu susah. Nah, jadi yang pertama itu memang niat gitu loh. Berarti niat kita agar bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, lalu yang kedua restu orang tua ya. Dua restu orang tua. Jadi restu orang tua juga sangat penting karena agar membimbing kita dalam bisa memperlancar menyelesaikan program studi ini. Lalu niat yang ketiga adalah apa? Ya, lalu ekonomi ya. Ekonomi juga penting ya. Karena nggak sedikit juga yang orang yang terkendala akan ekonomi. Karena kita tahu sendiri ya, di kesehatan itu juga untuk SPP-nya aja juga lumayan ya dibanding dengan fakultas lain gitu. Benar ya. Sekali. Iya, seperti itu. Lalu modal. Lalu yang perlu dipersiapkan yaitu waktu juga sih mungkin. Waktu kita harus bisa spare time ya. Spare waktu. Apalagi di farmasi kan kita tahu sendiri sebenarnya sibuk ya. Dan Mbak juga kan juga ini ya, merasakan nggak sih 1 tahun ini gimana? Ya, sibuk banget, ngejar laporan, jarang tidur gitu. Tidur ya. Benar banget. Iya, berarti spare time-nya kebanyakan buat ngerjain laporan, buat nugas gitu ya. Jadi ya selanjutnya yaitu kita harus effort waktu kita yang harus dipersiapkan atau dikorbankan. Jadi orang yang kita yang suka main-main dulu pas sekolah atau pas awal-awal itu senang main-main, jalan-jalan, itu kita sekarang harus bisa manajemen waktu sendiri. Benar gitu loh. Sekali. Karena pengalaman saya juga, kalau kita nggak bisa manajemen waktu, nanti kita yakin bakal keteteran di akhir. Benar banget. Misalkan nih kayak praktikum juga kan harus ada laporan tiap minggu gitu ya. Kalau kita menunda-nunda, nanti kita dapat nilai yang kurang bagus ya. Karena kalau untuk praktikum juga kan nilainya dikurangi ya kalau telat. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa manajemen waktu, oke? Manajemen waktu. Lalu selanjutnya kita juga mencari relasi atau teman yang bisa mendukung kegiatan kita gitu loh. Oke? Untuk teman juga penting menurut saya untuk step-step menjadi seorang apoteker. Karena pengaruh teman itu juga cukup besar. Misalkan kita kalau berbaur dengan teman-teman yang suka belajar, itu kita nggak sadar itu akan ikut-ikutan juga belajar gitu loh. Nah, kalau kita ibaratnya nanti ikut-ikutan atau deket dengan teman yang suka main terus nongki, nggak tahu jam, nggak tahu waktu, itu kita juga nggak sadar akan mengikuti hal tersebut gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kalau bisa selektif memilih teman, tapi teman yang baik gitu loh. Ya, jadi mungkin itu sih kalau yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya cukup banyak ya kalau dijelaskan ya, cuman garis besarnya seperti itu. Terus selama menjadi mahasiswa farmasi ataupun apoteker itu ada penyesalan nggak sih Kak selama mengejar gelar S1 farmasi ataupun apoteker?
untuk penyesalan sih sebenarnya kita nggak perlu menyesali apa yang kita lakukan gitu loh ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah keep moving forward. Kita harus terus tetap maju gitu loh. Kalau misalnya itu hanya di akhir ya, Benar. tapi kita nggak perlu menyesali apa yang udah terjadi gitu loh. Kalau untuk di profesi apoteker itu sendiri, penyesalan pasti banyak. Tapi kalau kita ibaratnya kita niat dan berusaha, itu kita sebaiknya ya sudah kita lupain aja penyesalan itu, rasa penyesalan, dan kita tetap terus maju gitu loh. Kalau saya sendiri mungkin dulu yang bukan penyesalan sih ini, mungkin yang belum sempat saya lakukan itu adalah mendalami atau belajar di tempat PKPA atau tempat praktek. Ya mungkin kan kita juga nggak tahu ya kondisional kita di lapangan dulu seperti apa. Mungkin kan ada yang kita tuh niatnya ambisius. Wah ambisius, aku mau belajar ini, belajar itu. Tapi pas penerapan langsung, kita tiba-tiba mood kita berubah, atau kita jadi capek, atau kita tuh terus males-malesan. Kita kan nggak tahu kondisional seperti itu ya. Itu mungkin bisa terjadi di Anda besok. Tetapi kalau bisa, kalau misal besok Anda PKPA di tempat Anda besok masing-masing, kalau bisa ambillah ilmu di sana sebanyak-banyaknya, karena di sana itu Anda hanya bisa praktek satu kali, ya, kesempatan Anda hanya satu kali aja. Karena Anda besok kan juga nggak tahu ya mau kerja di mana. Jadi kan kalau di Farmasi UMY ini sendiri ada 5 tempat yang seperti saya sebutkan tadi. Itu Anda bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Misalkan nih, kalau di apotek, nah Anda bisa mengamati cara melayani pasien yang baik, lalu ada cara meracik. Di sana kita lengkap sekali kalau di apotek. Kita bisa meracik, kita bisa melayani pasien, kita bisa konseling ke pasien, menyerahkan obat, lalu kita bisa mengelola sediaan farmasi seperti di gudang, atau BMHP, atau kita bisa melakukan atau mendata barang-barang yang harus dimusnahkan, obat-obatnya gitu loh. Itu kalau di apotek. Nah kalau di industri itu juga banyak ya seperti itu. Kalau penyesalan sepertinya menurut saya kita nggak perlu menyesali apa yang udah terjadi di belakang. Kita tetap harus step forward aja. Yang penting kuncinya niat dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu ya Kak. Iya betul. Dan yang pertama dan yang terpenting adalah kita harus benar-benar manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Karena PKPA itu kesempatan hanya sekali ya. Betul. Karena pendidikan profesi apoteker itu hanya satu kali PKPA kalau setahu saya ya. Kalau UKAI kan bisa berkali-kali, tapi kalau PKPA itu hanya sekali. Kecuali Anda tidak lulus UKAI berkali-kali, mungkin kurang lebih, kalau setahu saya kurang lebih 5 atau 6 kali nggak lulus UKAI, itu baru mengulang ke profesi apoteker lagi gitu. Tapi kalau bisa kita jangan berpikiran atau berharap seperti itu ya. Kita berpikirannya harus kita PKPA sekali aja dan kita harus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di tempat PKPA gitu loh. Gitu sih. Terus biasanya kan orang awam itu mengatakan atau berasumsi orang apoteker tuh hanya bisa bekerja di apotek gitu. Nah itu benar nggak sih Kak statement seperti itu? Oh itu sebenarnya mungkin orang awam kan menanggapinya atau dia taunya kan hanya dari kata-katanya apoteker gitu ya, hanya bisa bekerja di apotek. Itu sebenarnya itu nggak salah sih, maksudnya memang apoteker itu diperuntukkan untuk menjadi penanggung jawab di apotek. Tapi untuk penerapan realita atau di kehidupan nyata atau di pekerjaan, itu apoteker itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali lapangan pekerjaan bagi apoteker. Kalau untuk PKPA UMY atau tempat PKL di profesi apoteker UMY sendiri ada 5. Ada contohnya tadi sudah saya sebutkan ya. Antara lain ada di apotek, terus rumah sakit ya. Rumah sakit, terus PBF atau pedagang farmasi atau gudangnya farmasi. Lalu ada puskesmas ya. Puskesmas dan industri. Oke. Mungkin kalau industri banyak yang belum tahu ya. Bener. Oh, kok bisa apoteker di industri? Bisa. Contohnya sendiri yang peran apoteker yang sangat vital itu ada di industri farmasi atau industri pabrik obat. Itu peran apoteker juga vital di sana karena apoteker di sana sendiri itu menjadi
manajer di sana ya. Jadi pengalaman saya di industri kemarin itu kalau di industri obat ya, itu di sana dibagi menjadi beberapa divisi atau beberapa departemen, oke? Dan itu tiap departemen itu rata-rata dikepalai oleh seorang apoteker. Jadi begitu vital atau penting peran apoteker di suatu industri farmasi. Cuman sekarang memang banyak sekali ya apoteker, mungkin sekarang banyak yang bisa menjadi selebgram atau yang tiktoker gitu ya. Itu juga banyak. Mungkin contohnya kan biasanya mereka memberikan edukasi tentang obat atau mungkin berjualan juga di sana. Jadi untuk lingkup apoteker itu sangat banyak sekali menurut saya. Tidak hanya di apotek, juga di rumah sakit juga sangat vital ya peran apoteker di rumah sakit. Itu dia menjadi kepala instalasi farmasi juga di sana, yang mengatur alur pendistribusian obat di satelit atau di rawat inap, rawat jalan dan lain sebagainya. Jadi peran apoteker memang sangat banyak sekali. Jadi banyak banget ya Kak, nggak cuma di apotek aja, berarti di industri juga bisa, di rumah sakit juga bisa, puskesmas gitu. Iya, banyak sekali. Terus apa privilege kalau apoteker dibandingkan farmasi, sarjana farmasi di dunia karir nanti sih Kak? Privilege-nya ya. Privilege-nya tuh jadi kalau setahu saya memang tadi S1 farmasi ya? Iya benar. Oke. Kalau untuk privilege sih sebenarnya nggak ada, karena tiap profesi kan beda ya. Makanya untuk S1 farmasi dan profesi apoteker kan mempunyai tujuan yang sama ya, melayani pasien terhadap kefarmasian. Oke. Jadi untuk S1 farmasi itu sendiri dia masuknya ke TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Itu bisa Anda baca di Permenkes nomor 51 tahun 2009 tentang tenaga teknis kefarmasian. Kalau untuk TTK itu, kalau di sana Anda baca garis bawahnya adalah TTK adalah suatu pekerjaan yang membantu apoteker itu sendiri. Jadi untuk S1 farmasi itu nanti jatuhnya ke tenaga teknis kefarmasian, sedangkan apoteker itu masuknya ke apoteker gitu loh. Ya. Jadi apoteker itu nanti akan dibantu oleh TTK itu sendiri. TTK itu apa? TTK itu adalah tenaga teknis kefarmasian yang membantu peran apoteker. TTK itu ada 3 ya. Ada 3, yaitu yang pertama adalah dari lulusan S1 farmasi, lalu dari D3 farmasi atau D3 analisa farmasi, lalu ada lagi sekarang untuk peraturan baru yang sekarang itu ada juga dari lulusan SMK farmasi. SMK farmasi itu sendiri kalau untuk sekarang nanti jadinya ATK atau asisten tenaga kefarmasian. Jadi nanti membantu peran dari TTK itu sendiri. Baik. Jadi untuk deskripsi pekerjaannya memang beda. Kalau untuk garis besarnya ya, kalau untuk TTK itu sendiri dia lebih bekerja atau mengurusi terkait dengan teknis-teknis di kefarmasian. Oke, seperti meracik atau dia melayani pasien, itu juga bisa. Untuk apoteker dia lingkupnya lebih ke administrasi ya, seperti melakukan pengadaan, pendistribusian, lalu mengatur laju income dari apotek, itu. Lalu dia juga bisa mengatur sediaan, lalu memesan atau mengorder obat-obatan narkotik, lalu psikotropik, ya. Lalu yang terpenting itu adalah apoteker kalau misalkan di apotek nih ya, di apotek itu dia bisa melakukan konseling. Ya, seharusnya kalau konseling itu dilakukan oleh apoteker ya. Tapi di penerapan sebenarnya itu kadang ada juga yang dari TTK itu melakukan konseling, tapi sebenarnya itu tanah dari apoteker. Iya. Tahu konseling nggak, Mbak? Tahu. Gimana itu kalau? Sebenarnya kita pergi ke apotek, kita mengeluh apa, mau obat apa, itu kita harus konseling gitu kan. Udah pernah diajarin belum di S1? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi kalau untuk konselingnya itu biasanya kita kan tanya ini ya, tanya misalkan namanya siapa, terus tanya alamat, terus tanya ini obatnya kan kita serahkan. Biasanya kan dari pasien kan
mengantarkan resep ya. Mengantarkan resep. Oke. Jadi kalau di apotek itu sendiri, kalau peran apoteker nih, kalau setahu saya yang kemarin PKPA itu salah satunya adalah dia screening resep. Jadi dia men-screening resep yang masuk, lalu dia mendata atau menganalisa tiap persediaan obat. Misalkan nih di sana ada obat yang dosisnya kurang atau lebih. Nah, dia bisa menghitung kurang lebih yang ideal berapa, tergantung dengan umur atau berat badan ya. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian resep, nanti dari apoteker bisa langsung menghubungi dokter yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi penggantian seperti itu. Ya kalau pengalaman saya seperti itu sih. Iya. Setelah itu nanti diserahkan ke TTK atau asisten apoteker. Jadi biasanya kalau setahu saya ya untuk apoteker itu lebih ke mengawasi dari teknis yang dijalankan oleh TTK. Lebih mengawasi gitu loh. Jadi misalkan kalau TTK nih mau mengerjakan sesuatu, misalnya mau meracik, kalau setahu saya ya kalau pas saya praktek di apotek dulu, itu biasanya setelah mengambilkan obat itu harus dibawa ke apoteker dulu, di screening atau di cross check dulu. Kan tadi kan di screening resep nih. Nah kalau udah, nanti dari apoteker nanti menyerahkan ke TTK. Nanti dari TTK nanti mengambilkan obat, setelah mengambilkan obat nanti dibawa lagi ke apoteker untuk di ACC, diminta ACC. Nah, kalau setelah ACC sudah selesai, setelah itu langsung diracik. Nah, dari TTK racik lalu diserahkan lagi ke apoteker. Nah, dari apoteker nanti di cross check lagi dari etiket, lalu dilihat dari jumlah sediaan obatnya. Nah, kalau sudah dilihat etiketnya sudah bagus, nanti diserahkan untuk di konseling. Dan untuk konseling memang dari apoteker. Seperti itu sih. Jadi bedanya kalau S1 farmasi itu lebih ke TTK ya Kak, membantu seorang apoteker. Iya, jadi yang dari teman-teman ya, yang perlu digarisbawahi, kalau teman-teman sedang studi S1 farmasi ya, itu sebaiknya memang Anda harus mengambil ke profesi apoteker, karena menurut saya sendiri S1 farmasi itu adalah jembatan kita menuju profesi apoteker. Betul. Gitu. Jadi nanti jatuhnya sama ya teman-teman. Jatuhnya sama nanti kalau lulusan S1 hanya lulusan S1 farmasi dengan D3 farmasi. Itu nanti statusnya sama. Statusnya menjadi T3 saja. Itu. Nah, maka dari itu kalau sedang menempuh pendidikan S1 farmasi sebaiknya Anda langsung melanjutkan ke profesi apoteker, karena menurut saya itu sebagai jembatannya. Gitu loh. Jadi sebagai jembatannya menuju profesi kalau S1. Oke. Saya kan lagi menempuh S1 farmasi nih Kak, banyak mengalami kendala-kendala. Terus kalau Kak Andika dulu waktu menempuh S1 farmasi ada kendala-kendala nggak yang dialami gitu, sama menempuh sarjana farmasi gitu? Dulu itu ya? Iya benar. Kalau kendala sih pasti ada ya lah. Di S1 farmasi itu banyak banget sebenarnya. Cuman saya udah agak lupa ya, saking banyaknya. Cuman untuk kendala-kendalanya sih jelas yang pertama itu adalah di belajar karena saya dulu tuh jujur saya dulu tuh bandel orangnya tuh pas S1 itu kan. Jadi sering banget kayak nggak lulus atau remet ya, hal gitu loh. Kalau di praktikum kan hal, terus remet. Tapi tuh saya kalau di OSC biasanya rata-rata tuh malah lulus gitu loh. Mungkin saya dulu kan senangnya public speaking apa gimana gitu ya. Betul. Nah itu tuh malah jarang banget saya tuh remet di OC. Tapi kalau di MCQ atau di di praktikum itu saya sering kalau remet gitu loh. Itu kendalanya. Terus kendala selanjutnya ya dulu banyak ya, kayak dulu sempat juga sih kalau saya jujur kayak terkendala kayak ekonomi juga sempet kayak struggling gitu. Dulu saya juga nyambi juga, Bang gitu. Dulu tuh saya malah nyambinya tuh nggak kayak di apotek atau di mana. Padahal saya juga dulu kan lulusan SMK farmasi juga ya di sini. Terus saya dulu malah nyambinya di bioskop gitu loh, kerja di sana gitu. Itu juga kayak kendala-kendala sih menurut saya, karena di saat saya nyambi saya juga harus mengikuti kegiatan perkuliahan di farmasi UMY. Kan tahu sendirilah ya di sini kan pakai sistem blok gitu ya. Kita kan
bisa membayangkan sendiri betapa sibuk dan susahnya ya. Yang fokus kuliah aja ya kadang rasa berat, apalagi yang kayak nyambi gitu loh. Benar-benar. Itu sih. Jadi dulu ya saya setelah yang kendalanya atau setelah jeringnya itu lebih ke nyambinya itu sih. Oke. Tadi Kak Andika bahas tentang MCQ sama sistem blok nih. Menurut Kak Andika, blok tersulit, kan ada sulit, ada susah, ada senang, ada susah Iya, nih. betul. Nah, terus blok yang menyenangkan, blok yang tersulit itu selama S1 farmasi itu apa Kak menurut Kak Andika? Di S1 farmasi UMY ya? Iya, benar. Oke. Jadi kalau menurut saya itu kalau di angkatan saya itu udah mulai sistem blok baru ya, di angkatan 2017 kalau saya angkatannya. Itu udah mulai menerapkan 21 blok. Kalau dulu di angkatan sebelum saya kan masih 24 tuh. Jadi kan mungkin belum padat. Nah, kalau di angkatan saya itu mulai 21 blok. Itu kan sudah otomatis dipadatkan gitu ya. Nah, dipadatkan dan itu pasti ada blok yang gampang, ada ya blok yang susah. Antara overall ya, di 21 blok itu menurut saya yang agak-agak susah blok awal. Itu jujur sih. Karena saya benar-benar dari awal masuk farmasi, walaupun saya lulusan SMA farmasi, tapi teori yang diajarkan di sini tuh saya benar-benar bingung, apa sih ini? Apa sih itu gitu loh. Karena kita belajar kayak misalnya kimia murni ya, terus farmaseutika, farmakokinetik. Itu saya aja merasa blok 1 aja ya, itu tuh udah bener-bener susah buat dipahami gitu loh. Dan yang menurut saya paling susah bloknya itu ya blok-blok awal antara blok 1, 2, 3 itu menurut saya udah paling susah. Karena saat itu saya masih awam dan saya itu kebetulan lulusnya juga malah menjelang lulus. Itu blok awal-awal itu baru saya luluskan untuk remednya karena memang susah itu ya Kak. Betul. Tapi nggak semua susah sih. Ada yang blok yang menarik. Contohnya blok di pertengahan sama di akhir gitu loh. Nah, kalau blok di pertengahan kita udah mulai serius. Serius tentang apa? Serius belajar tentang kefarmasian gitu loh. Kalau nggak salah ya ada blok 14, 15, 16, 17. Yaitu kamu sudah mulai mendalami mekanisme kerja obat dan lain sebagainya. Nah, itu kamu kalau misalkan sedang menjalani blok tersebut atau mau menjalani blok tersebut, sebaiknya kamu dalami banget di situ gitu loh, karena di situ nanti ilmu yang kamu dapat nanti pasti akan berguna kalau kamu besok buat kerja gitu loh. Itu yang menurut saya blok yang ibaratnya mulai serius dan saya juga menikmati sih. Tapi yang enak itu yang blok kurang lebih 19, 20, 21. Itu salah satunya ada blok kewirausahaan gitu loh. Itu di sana kita nanti dituntut menjadi seorang wirausaha. Jadi kita nggak harus sebagai farmasis saja nih. Jadi kita juga dituntut untuk menjadi seorang wirausahawan gitu loh. Nanti kita di sana kalau di blok-blok akhir tuh kita nanti belajar terkait dengan berjualan. Nanti kita dibagi beberapa kelompok. Nanti kita belajar di sana ya. Kita belajar berjualan. Nanti tiap kelompok itu punya ide jualan masing-masing. Kalau di angkatan saya banyak, ada yang diffuser, terus sabun ya, ada yang jualan sabun, ada jualan minyak wangi, ada jualan parfum, itu banyak banget. Dan nanti sasarannya juga banyak. Jadi selain berwirausahawan juga bisa menambah relasi, mungkin relasi antar tingkat, kakak tingkat, adik tingkat, atau teman-teman di luar. Dan nanti mungkin siapa tahu juga dari situ kan kamu juga bisa kepikiran ide usaha setelah kamu lulus dari sini atau menjadi apoteker sekaligus menjadi wirausahawan dari hasil ilmu yang kamu dapat di sini. Ya. Tadi Kak Andika kan selama menjalani part time terus ada blok tersulit sampai belum lulus sampai mau yudisium. Nah, dulu tuh memilih menjadi seorang kupu-kupu, kuliah pulang atau mengikuti organisasi nih Kak? Saya ya, saya itu awalnya ingin menjadi kupu-kupu aja, karena dulu saya kan asli Jogja nih, dan kebanyakan kan orang Jogja itu memang biasanya ya habis kuliah terus pulang, habis kuliah pulang,
mungkin di rumah kan bisa nyambi atau bantu pekerjaan di rumah, kan di rumah nih kalau orang Jogja ya. Bener. Nah itu biasanya ya kita ibaratnya ya kita kalau bisa ya manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya selama kita kuliah gitu loh. Misalkan ikut organisasi atau kepanitiaan. Kalau saya pribadi awalnya memang niat menjadi kupu-kupu, tapi lambat laun saya mikir lagi, oh kita masih kuliah nih, kita masih ibaratnya dikasih waktu, kan kita kan ibaratnya kan kuliah terus kita bayar SPP dan lain sebagainya, kenapa nggak kita manfaatin aja gitu loh. Jadi kampus ini kan kita sebagai wadah kita untuk mengembangkan kreativitas gitu. Makanya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya dari situ saya sadar, makanya saya ikut beberapa organisasi di UMY ini. Salah satunya kalau yang saya ikuti adalah di IRPC. Dulu saya di IRPC kurang lebih sekitar 2 tahun ya, pernah menjadi anggota dan koordinator atau kepala departemen bidang juga. Dan di situ saya juga banyak sekali mendapat ilmu ya di sana tuh. Contohnya dari IRPC itu atau dari UKMJ itu saya bisa yang pertama mengenal relasi antar angkatan. Saya bisa kenal dari kakak tingkat, lalu adik tingkat, itu saya bisa lebih menambah relasi yang banyak. Selanjutnya saya bisa menambah ilmu seperti public speaking saya lebih terasa, lalu bisa berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Itu kemarin contohnya saya masuk ke bidang pengabdian masyarakat. Nah di sana saya itu belajar di sana bagaimana sih cara melakukan penyuluhan yang baik dan benar, terus bagaimana sih kita cara mengayomi masyarakat atau mengajak masyarakat untuk gerakan hidup bersih dan sehat. Itu di sana kita belajar semua dan itu bisa kita ambil ilmunya dari kegiatan organisasi. Itu salah satunya. Dan dari situ juga saya kadang beberapa kali itu diikut sertakan atau diamanahi untuk mengisi acara KKN dari IRPC itu sebagai pembicara dalam penyuluhan tanaman obat keluarga. Itu saya dulu bisa berlangsung kurang lebih 3 tahun. Itu saya diamanahi seperti itu. Dan dari situ saya juga berpikir bahwa ikut organisasi itu nggak ada salahnya gitu loh. Asal yang penting, yang pertama dan utama adalah jangan pernah melalaikan tugasmu sebagai mahasiswa, yaitu apa? Belajar dan meraih nilai yang baik gitu loh. Karena dari orang tua kita itu kan memang mengamanahi kita agar belajar dan berkuliah yang baik agar mendapat nilai yang bagus gitu kan. Nah, maka dari itu jika kita memang menghendaki ingin menjadi anak organisasi, ya kita harus punya konsekuensi nih antara organisasi dan kuliahnya seimbang seperti itu. Sebenarnya nggak ada salahnya. Kadang saya tuh membaca di forum-forum, kadang kan berdebat ya antara anak kupu-kupu sama organisasi tuh. Benar. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya pilih kedua itu. Kalau kamu menjadi anak kupu-kupu juga nggak apa-apa. Tapi asal kamu harus punya prestasi yang bagus gitu loh. Ya, prestasi yang bagus itu juga pasti bakal berguna di dunia kerja gitu loh. Kalau kamu mau menjadi organisasi juga oke gitu loh. Oke, itu juga bagus. Tapi dengan catatan kamu harus juga bisa manage waktu. Jadi keduanya nggak ada yang salah, itu pilihan hak kamu sendiri gitu loh. Jadi kan kadang orang kan saling menyalahkan gitu ya. Benar. Itu sebenarnya itu pilihan aja sih. Kita nggak bisa ibaratnya menyalahkan, oh kamu kenapa nggak ikut ini, kenapa kamu kupu-kupu, kenapa kamu organisasi, itu nggak bisa. Karena itu hak kita sendiri gitu loh. Gitu sih. Jadi nggak ada mengurungkan niat untuk masuk organisasi karena di situ kita banyak dapat manfaat ya Kak, contohnya public speaking, menambah relasi, walaupun Kak Andika itu bisa dibilang kuliahnya cukup padat dan juga kerja part time, jadi Kak Andika berpikiran tidak ada mengurungkan niat untuk tidak mengikuti organisasi. Iya betul-betul, jadi ya saya tambahin aja ya. Kalau saya sih sebenarnya saya kan orangnya basicnya kan memang lebih senang mengenal dunia luar. Jadi ketika dulu saya masih berkuliah di UMY, masih S1, saya manfaatkan itu untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya. Karena
kunci utama itu dalam modal kita untuk bekerja atau kemanapun itu adalah relasi. Itu salah satu kunci utama. Oke? Jadi saya dulu sering ikut organisasi di farmasi, kadang saya juga ikut organisasi di UNIF. Itu saya biasanya tuh lebih ke organisasi di pusat. Kalau di sini saya kemarin di international relation, jadi saya kan lebih senang nih untuk berkenalan dengan orang-orang luar negeri atau bertemu dengan atau berteman dengan orang luar negeri. Jadi saya sering kali beberapa ikut kepanitiaan di UMY yang di tingkat UNIF gitu. Jadi nggak ada salahnya sih. Maksudnya buat teman-teman mungkin yang berpikir apa bisa sih di farmasi aku mau ikut organisasi tapi waktuku mepet. Ya banyak bisa, tergantung niatmu gitu loh. Dan kalau memang niatmu ikut organisasi itu memang hobi, itu bagus juga gitu loh, malah bagus karena apa, kamu menjalani suatu kegiatanmu dengan ikhlas dan niat gitu loh. Gitu. Kalau saya dulu seperti itu, makanya saya sih apa yang saya dapat ya buat pengalaman aja, karena kuliah juga kan cuma sekali ya gitu. Jadi kita sebaiknya cari ilmu di sana, nggak hanya di perkuliahan aja. Kalau menurut saya sebaiknya. Oke. Kembali ke topik awal yang menyangkut apoteker nih. Saya tertarik tadi Kak Andika bilang PKPA gitu. Oke. Terus apa aja sih Kak yang dipelajari sama PKPA tuh? PKPA ya. Itu PKPA tuh banyak banget yang dipelajari itu. Kalau di UMY tadi kan ada 5 tempat ya yang dituju untuk PKPA. Mungkin bisa saya sebutkan satu-satu ya. Boleh. Oke. Yang pertama kita belajar dulu. Soalnya gini Mbak, kalau PKPA itu kalau sistemnya di pendidikan profesi apoteker kita nggak bisa milih. Jadi yang pertama dipilihkan dari kampus. Lalu yang kedua jadwalnya acak. Jadi pertama kali masuk ada yang ke industri dulu, ada yang di apotek dulu, ada yang di PPA dulu. Jadi itu acak gitu, campur ya. Oke. Kalau saya dulu ya mungkin pengalaman saya yang pertama. Yang pertama itu kita masuknya ke puskesmas ya. Kalau saya dulu di puskesmas. Kalau di puskesmas itu mungkin bisa dibaca itu ada di Permenkes nomor 26 tahun 2020 yang mengatur tentang kefarmasian di puskesmas ya. Itu di sana kegiatannya banyak. Kita di sana itu bisa menyiapkan obat, terus kita bisa melakukan konseling juga ke pasien gitu loh. Dan kita juga dapat mengisi LPLPO, itu form dari puskesmas. Nah kalau untuk puskesmas sih kalau dulu saya senangnya tuh dia pulangnya cepet. Jadi berangkat jam 8, jam 12 ya pulang gitu loh. Jadi cepet pulang gitu loh. Dan itu cuma 2 minggu kalau saya dulu di puskesmas. Terus selanjutnya itu saya dulu selanjutnya di PBF. Nah PBF itu di sana itu kita belajar ini Mbak kayak menerima barang, terus mendistribusikan barang ke agen-agen seperti di apotek-apotek gitu. Nah itu kalau modal kita mau belajar di PBF itu kita harus baca CDKB atau cara distribusi obat yang baik, atau CDOB, CDKB, atau cara distribusi alkes, kosmetik, itu kita baca dulu di situ. Itu juga mungkin asik ya di sana karena kita juga bisa lebih tahu nih, oh gimana sih cara mendistribusikan obat itu yang baik dan benar ke apotek-apotek, terus gimana sih cara menerima faktur, gimana nih cara bikin SP gitu. Seperti itu. Selanjutnya dulu saya di industri, dan di industri itu yang pertama ini kendala terkait dengan jarak, karena di PKPA itu setahu saya di industri itu kita nggak bisa praktek di Jogja, karena di industri obat itu hanya ada di luar Jogja. Kalau saya kemarin dulu kebetulan di Semarang, di sana. Nah pas di sana itu kita belajar banyak ya Mbak, di industri itu. Jadi mungkin pikiran orang kan apoteker itu hanya di apotek, sebenarnya enggak. Ternyata di industri itu peran apoteker juga cukup penting.
Kalau saya kemarin masuknya ke produksi, jadi aku bisa benar-benar lihat secara langsung bagaimana proses pembuatan obat itu dari mulai dari serbukan itu, dari serbuk, nanti di mixer, nanti dikasih bahan tambahan, pengisi, pengikat, labrikan, setelah itu dicetak pakai alat gempa gitu. Nanti akhirnya jadi tablet. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kalau habis dari produksi nanti ada juga yang mengurusi terkait dengan dokumen-dokumen, oke? Dokumen-dokumen yang mendata, input, dan tugasnya itu cuma banyak gitu loh. Nah, untuk modal di industri itu harus membaca CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Itu kalau saya kemarin pas awal-awal pertama masuk atau pertama praktek di sana itu harus membaca banyak sekali catatan-catatan itu CPOB itu pembuatan obat itu banyak sekali dan harus memahami satu persatu. Nah di situ Anda harus bisa maksimalkan banget soalnya untuk industri itu memang nggak semua orang bisa masuk. Jadi sekali PKPA di situ ya kalau bisa benar-benar ilmu harus didapat sebanyak. Nah, tadi udah ya dari apotek, belum ya dari Puskesmas, industri, BBF, selanjutnya di rumah sakit ya. Nah, saya dulu rumah sakit dapat di dekat sini ya. MS-nya itu kalau rumah sakit itu nanti Anda bisa baca di UU nomor 44 tahun 2009 terkait dengan standar kefarmasian di rumah sakit. Nah, itu Anda kalau di sana lebih banyak sekali ilmu yang didapatkan. Tapi tergantung dari kamu sendiri minatnya kemana. Nah, biasanya nih kalau di kampus-kampus lain itu untuk belajar farmasi itu ada peminatan. Ada di peminatan industri atau rumah sakit. Nah, kalau di UMY sendiri itu tidak ada kayak gitu. Jadi kedua-duanya dapat sih. Jadi kalau di rumah sakit itu kita lebih belajar ke klinis nih. Klinis itu lebih ke efek obat kepada tubuh gitu loh. Jadi banyak banget kita belajar di sana mulai dari kita tuh monitoring efek samping, terus konseling ke pasien, terus kita diberi tugas, nanti kita menyiapkan obat. Kalau di rumah sakit itu tuh menurut saya lebih sibuk juga gitu loh, karena di sana itu 2 bulan, lalu ada 8 stase. Jadi setiap minggu itu satu stase itu jadi satu tempat, satu minggu itu satu tempat. Jadi kita nanti muter 8 stase di tempat yang berbeda. Nah, tiap minggu itu mempunyai kita harus bikin satu laporan. Jadi setiap minggu kita harus bikin satu laporan yang itu harus dikumpulkan di hari tertentu. Ada deadline-nya. Jadi yang bikin sibuk itu ya di rumah sakit. Gitu. Tapi untuk ilmu memang banyak banget sih di sana. Jadi saya juga cukup senang kalau di rumah sakit itu. Terus yang terakhir di apotek sih. Di apotek itu juga banyak yang kita dapat. Yang itu gambaran yang misalnya gambaran kita sih. Kalau besok bekerja di apotek itu kalau di apotek itu nanti bisa dibaca di Permenkes nomor 36 tahun 2014 tentang standar kefarmasian di apotek ya. Jadi nanti kalau misalkan mbaknya mau praktek atau mau melakukan PKPA nanti sebaiknya kita baca ini dulu, baca dari UU nomor 36 2009 tentang kesehatan. Itu sana kan bisa banyak nih ada gambaran gitu mbak, kita sebelum PKPA tuh ngapain aja gitu. Itu kalau di apotek itu kita nanti belajar tentang melayani resep, terus peracik juga kita juga bisa, terus lalu kita bisa melakukan konseling. Nah itu saya yang paling seneng sih konseling sih ke pasien gitu loh. Jadi kita bisa tahu kan maksudnya keseharian pasien itu apa aja, terus kita bisa nanya ini maksudnya aktivitasnya apa aja gitu kan, kita bisa monitoring kira-kira apa sih hubungannya obat yang dikonsumsi pasien sama aktivitasnya gitu, terus riwayat penyakitnya. Nah, itu kita bisa belajar di situ gitu loh. Nanti kita bisa analisa gitu. Nah, karena berhubung tiap PKPA itu beda-beda ya tugasnya, jadi ya mungkin orang-orang yang membebankan PKPA itu lebih di tugasnya gitu. Tapi ada juga yang menganggap PKPA itu seperti
dia itu waktu buat istirahat sebelum masuk ke UKAI atau fokus ke UKAI gitu loh. Jadi tergantung Anda untuk manajemen waktunya gitu loh. Itu aja sih. Kalau tips atau bagaimana sih kemarin waktu Kak Andika itu manajemen waktu sehingga bisa lulus UKAI, terus bisa lulus menjadi seorang apoteker, itu tipsnya gimana Kak manajemen waktunya? Manajemen waktu sih kalau aku lebih ini ya Mbak, lebih ke dadakan aja karena seperti yang saya bilang di awal tadi kan, untuk waktu di awal-awal kuliah profesi sama praktek kan ibaratnya udah habis buat praktek dan kuliah teori nih. Bener. Nah, jadi aku manfaatin waktu itu di belakang-belakang di akhir-akhir. Jadi kurang lebih 2 bulan itu menjelang UKAI itu aku mulai spare my time gitu. Jadi aku mulai schedule apa aja yang harus kulakuin. Itu salah satunya adalah menambah jam kerja jam waktu belajar gitu. Jadi tidurnya agak malam. Ya memang sih nggak baik ya buat tubuh, tapi kalau buat apa ibaratnya buat ujian aja sih mungkin ya nggak apa-apa lah, kan besok kan kalau misal udah selesai kan kita bisa balik ke aktivitas normal lagi gitu loh. Yang pertama kalau aku sendiri sih ngurangin waktu buat main ya, itu karena ngaruh banget karena itu juga nanti bisa ngurangi waktu kita buat belajar gitu. Yang pertama adalah mengurangi waktu kita buat main, terus lalu mengurangi waktu kita buat tidur nih. Jadi kalau saya sendiri kemarin ya tidurnya agak malam gitu loh, agak malam. Terus habis itu aku ikut bimbel. Ikut bimbel itu aku kemarin itu bimbelnya itu offline sih kebetulan. Jadi ada mentor di sini untuk beberapa kali pertemuan gitu. Kalau saya orangnya jujur pribadinya saya itu orangnya susah kalau belajar sendiri. Jadi saya itu belajarnya tuh kalau bisa tuh bareng-bareng gitu. Karena kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan gitu. Nah selain ikut bimbel terus mengurangi waktu tidur dan main, selanjutnya yang penting adalah belajar kelompok, membuat belajar kelompok. Kalau saya dulu sebelum UKAI itu saya rutin ke UMG Corner di sana. Jadi di sana kan ada corner tuh di bawah perpus tuh. Benar. Saya dulu di sana belajar sama teman-teman, kebetulan kan tiap pagi teman saya kan kadang ke sana. Nah, saya kadang gabung ke situ belajar sampai sore jam 4 jam 5 baru pulang. Itu biasanya kami bahas-bahas soal UKAI, terus materi, nanti refresh, nanti ada yang misalkan jelasin soal, nanti kita tebak-tebakan jawabannya apa, terus kalau ada yang belum bisa atau bingung nanti dijelaskan gitu. Nah yang penting kita benar-benar habis PKPA itu kita benar-benar manfaatin waktu itu sebaik-baiknya. Jadi agar kita tuh ibaratnya nggak nyesel di belakang gitu loh. Oh kenapa sih kok aku nggak spare my time jauh-jauh hari gitu. Makanya dengan waktu yang terbatas itu ya kita harus maksimalin banget. Ya nggak apa-apa kita ngorbanin waktu cuman 2 bulanan itu, asal yang penting hasilnya di akhir itu baik gitu loh ya. Kalau udah kan kita persiapan UKAI. Nah kalau misalkan memang itu kan kalau UKAI kan tolak ukur kita yang sebenarnya. Nah kalau kita pas ngerjain UKAI itu mudah, berarti memang effort kita berhasil gitu loh. Oh berarti memang apa yang aku pelajari kemarin tuh berarti benar-benar berguna, benar-benar keluar gitu loh. Nah kalau udah biasanya nih teman-teman kalau udah pada selesai UKAI mereka biasanya lega gitu loh. Biasanya istirahat atau apa gitu. Itu sih yang paling seneng biasanya di titik seneng itu habis UKAI itu mereka terus pada lega istirahat. Tapi kalau di UMJ ya masih ada lagi, habis UKAI itu ada ujian kompre, hafalan surat itu juga jangan lupa. Itu jangan lupa di hafal ya, itu karena itu kan biasanya dari dosennya pesan dulu nih sebelum masuk ke PSPA kan nanti ditanya dulu ada kompre sanggup enggak hafalan gini surat ini surat ini. Nah, biasanya kalau kami dulu gitu habis UKAI selesai langsung ujian kompre. Nah terus habis ujian kompre nanti tinggal diumumkan deh. Itu biasanya keluarnya 2 mingguan lah. Nah kalau udah selesai ya udah kelar, mereka bisa istirahat tenang gitu. Ya enak-enakan gitu.
Yang terakhir nih Kak, ada nggak sih closing statement ataupun motivasi untuk mahasiswa yang mau mengejar gelar apoteker juga? Mungkin untuk motivasi kepada teman-teman ya, selesaikanlah apa yang Anda mulai, karena memang awalnya perjuangan itu berat, tapi kalau Anda masih punya niat di dalam hati Anda, asalkan itu memang keinginan Anda untuk menyelesaikan itu, maka semua akan jauh lebih mudah. Dan jangan lupa Anda juga meminta restu dan doa dari orang tua, karena itu juga sangat penting dalam Anda menjalankan visi inilah intinya. Jadi kalau bisa sih ya pesan buat teman-teman aja ya, itu kalau bisa yang masih studi di farmasi, kalau bisa selesaikanlah sampai akhir, karena banyak sih pengalaman dari teman-teman dari kakak tingkat maupun adik tingkat yang terpaksa mungkin ya mengundurkan diri dari farmasi. Cuman kita kan tidak tahu apa masalahnya, mungkin dari masalah keluarga atau masalah ekonomi. Tapi kalau bisa, jika Anda memang sudah masuk di sini ya, selesaikanlah sampai akhir gitu. Do your best and for your future gitu loh. Oke? Jadi mungkin pesan saya ya itu sih. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat dan semoga bisa lancar sampai selesai. Setelah sudah selesai di S1 Farmasi, Anda bisa langsung lanjut ke profesi apoteker, karena kalau menurut saya pribadi ya, S1 Farmasi itu merupakan jembatan Anda untuk menjadi seorang apoteker. Oke guys, kita sudah di penghujung acara nih. Semoga motivasi atau penjelasan-penjelasan dari Kak Andika untuk mengejar gelar apoteker bermanfaat buat kalian. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.